Hai workers, di tahun 2025 ada isu bahwa pemerintah akan ada kemungkinan untuk menaikkan angka uang kenaikan tunggal atau UKT nih. Wah, kemungkinan hal itu akan berdampak pada mahasiswanya. Apa mungkin beasiswa bisa jadi solusi? Yap, beasiswa juga bukan hanya membantu dalam hal finansial, tapi juga dapat membantu dalam mendorong keunggulan akademis dan juga masyarakat yang inklusif. Sekarang udah semakin banyak program beasiswa dalam negeri maupun beasiswa luar negeri. Hal ini pastinya bisa menjadi kesempatan mewujudkan mimpi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Yuk kita bahas apa aja sih beasiswa itu? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow juga Instagram @workerspedia, dan cek artikel kita seputar dunia kerja di workerspedia.id. Saset-saset, Langsung dapat kerja di Workerspedia. Beasiswa adalah bentuk bantuan finansial yang diberikan kepada penerimanya untuk menempuh pendidikan sesuai dengan bidang yang diminati. Maka dari itu, program beasiswa memang sudah menjadi incaran banyak pelajar dan mahasiswa. Selain bantuan keuangan, berbagai program beasiswa juga memberikan bantuan lainnya seperti pemberian fasilitas dan pengadaan pelatihan pengembangan keterampilan. Bantuan ini biasanya diberikan dari lembaga pendidikan, yayasan, perusahaan, dan organisasi. Tentunya, untuk mendapatkan beasiswa ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki prestasi akademik, keterlibatan dalam kegiatan sosial, ataupun memiliki bakat khusus di bidang tertentu seperti olahraga, seni, dan kepemimpinan. Nah, karena kamu udah tahu tentang penjelasan beasiswa, di sini aku mau jelasin ada jenis-jenis program beasiswa. Pastinya sebelum mendaftar beasiswa, ada baiknya kamu memahami bahwa beasiswa banyak banget loh ragamnya. Program beasiswa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada berdasarkan cakupan pembiayaan, yaitu beasiswa penuh dan beasiswa parsial. Beasiswa penuh adalah program beasiswa yang tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tapi juga mendukung kebutuhan penerima dalam masa studi seperti biaya transportasi, makan, sewa tempat tinggal, asuransi, dan sarana prasarana pendukung belajar. Beasiswa parsial adalah program beasiswa yang hanya menanggung sebagian dari total biaya yang dibutuhkan oleh penerima beasiswa, seperti memenuhi biaya pokok studi atau akomodasi. Selain jenis beasiswa berdasarkan cakupan pembiayaan, ada juga jenis-jenis beasiswa dari sumber pembiayaannya. Yang pertama, beasiswa dari pemerintah. Beasiswa ini didapat dari departemen dan lembaga pemerintah yang terbuka untuk umum. Salah satu program beasiswa pemerintah ini adalah dari Departemen Keuangan atau LPDP. Yang kedua, beasiswa dari swasta. Beasiswa ini disediakan oleh organisasi swasta atau perusahaan swasta besar atau korporat. Jenis program ini disediakan oleh perusahaan swasta dari program CSR atau Corporate Social Responsibility yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mendukung pendidikan. Yang ketiga, beasiswa institusi pendidikan. Beasiswa ini diberikan oleh institusi pendidikan seperti sekolah, universitas, atau perguruan tinggi. Biasanya, institusi pendidikan sengaja membuat program beasiswa untuk menarik siswa yang berbakat. Yang keempat, beasiswa lembaga non-pemerintah. Beasiswa jenis ini dapat diberikan oleh yayasan, organisasi nirlaba, atau lembaga amal yang memiliki tujuan sosial untuk mendukung pendidikan dan memberikan kesempatan kepada siswa yang membutuhkan. Setelah memahami jenis-jenis beasiswa dan sumber pembiayaannya, kamu bisa mulai mencari tahu lebih lanjut tentang berbagai beasiswa yang sesuai dengan minat dan kualifikasi kamu ya. Buat kamu yang udah memulai masa studi, tenang aja, ternyata ada loh program beasiswa ongoing. Beasiswa ongoing adalah beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa aktif dalam masa perkuliahan. Untuk syarat mahasiswa ongoing sendiri berbeda-beda tergantung dari program beasiswanya.
Tapi pada umumnya, untuk mengikuti suatu program beasiswa, kamu tidak sedang menerima beasiswa lainnya. Nah, di sini aku mau kasih tahu beberapa program beasiswa ongoing untuk mahasiswa Indonesia yang bisa jadi referensi untuk kamu. Yang pertama, beasiswa Jarum Plus. Jarum Foundation memberikan kesempatan untuk mahasiswa dalam menempuh pendidikan bebas biaya, serta program pengembangan skill. Program pelatihan yang ditawarkan oleh beasiswa Jarum Plus adalah kegiatan soft skill seperti character building, leadership development, nation building, competition challenge, international exposure, and community empowerment. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah mahasiswa S1 atau D4 di semester 4 dalam semua jurusan, IPK minimum 3 dan wajib mempertahankan hingga semester akhir, dan kuliah di mitra perguruan tinggi program Jarum Beasiswa Plus. Untuk daftar universitas mitra dan informasi selengkapnya, kamu bisa cek website jarumbeasiswaplus.org. Yang kedua, Bank Syariah Indonesia atau BSI Prestasi. Bank Syariah Indonesia membuka program beasiswa sarjana untuk mahasiswa berprestasi dengan bantuan berupa pembiayaan uang kuliah tunggal, bimbingan pelatihan ekonomi syariah, serta kesempatan magang di industri ekonomi syariah. Beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya mahasiswa aktif semester 3 atau 5, mahasiswa berprestasi dengan IPK minimum 3,25, dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Selain beasiswa prestasi, BSI juga menawarkan program beasiswa inspirasi yang ditujukan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial. Di samping itu, tersedia pula program beasiswa BSI Talenta Digital bagi lulusan SMA sederajat yang berbakat di bidang digital, seperti content creator, copywriter, digital marketer, startup, dan desain grafis. Untuk informasi selengkapnya dan pendaftaran, kamu bisa cek website bsischolarship.id. Yang ketiga, program beasiswa kepemimpinan teladan. Program transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpin masa depan atau yang disingkat dengan sebutan teladan merupakan inisiatif usungan Tanoto Foundation untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas sebagai pemimpin masa depan dengan berbagai program kepemimpinan. Selain dukungan berupa biaya kuliah dan tunjangan hidup, Tanoto Scholars juga berkesempatan untuk mengembangkan diri hingga tingkat mancanegara. Persyaratan beasiswa teladan ini diantara lain mahasiswa reguler semester pertama di 10 Universitas Mitra Tanoto, termasuk Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, Universitas Riau, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mula Warman. Memiliki prestasi akademik yang dibuktikan dengan nilai rata-rata rapor kelas 12 minimum 8 dan prestasi non-akademik seperti pengalaman organisasi kesiswaan dan kegiatan komunitas sosial. Memiliki potensi kepemimpinan yang kuat serta berkomitmen mengikuti rangkaian program teladan dari semester 2 hingga semester 8. Selengkapnya, kamu bisa cek di website tanotofoundation.org/id. Selain 3 beasiswa ongoing yang udah aku sebutin, masih banyak loh jenis program beasiswa lainnya bagi mahasiswa ongoing, mulai dari program pertukaran pelajar ke luar negeri, hingga program bantuan dana untuk tugas akhir atau skripsi. Pastikan kamu melakukan riset tentang masing-masing program beasiswa yang kamu minati, dan siapkan persyaratannya dengan sebaik-baiknya ya. Gimana workers? Kamu udah memahami kan dari jenis-jenis beasiswa hingga program-program yang ditawarkan? Kamu tertarik ambil program beasiswa yang mana nih? Nah, kesempatan ini bisa menjadi peluang bagi kamu dalam mewujudkan pendidikan setinggi-tingginya. Dan tentunya di setiap program beasiswa, kamu akan mendapatkan berbagai kesempatan untuk meningkatkan jaringan sosial, serta soft skill dan hard skill. Yang mau kita bahas lagi seputar beasiswa dan dunia kerja, bisa komen di kolom komentar di bawah.
Cek konten-konten kita di YouTube Workespedia, follow juga Instagram @workespedia, dan juga simak terus artikel di workespedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workespedia.